Hai parents, kembali lagi dengan saya di channel Bincangin Aja. Kali ini kita mau bincang-bincang tentang manfaat membaca cerita secara rutin kepada anak. Membaca cerita bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas yang kita lakukan dengan anak, terutama ketika anak akan menjelang tidur. Nah, mungkin beberapa parents akan berpikir, gimana bisa membacakan cerita secara rutin pada anak sedangkan saya bukan pendongeng yang handal. Atau, aduh rasanya kalau malam itu udah pengen istirahat aja, sudah lelah bekerja atau sudah lelah beraktivitas sepanjang hari, rasanya nggak ada waktu lagi untuk membacakan cerita pada malam hari. Nah, jangan salah parents, membaca cerita kepada anak itu tidak harus kita menjadi seorang pendongeng yang handal terlebih dahulu. Nah, kita membacakan cerita pada anak tidak harus terpaku mengikuti kata demi kata yang ada di dalam buku, tapi kita bisa mengikuti gambar atau mengikuti alur cerita dan menjelaskannya secara sederhana kepada anak dan memberikan improvisasi dengan ekspresi wajah atau tenganan suara sesuai dengan alur cerita yang ada di buku. Dan biasanya membaca cerita pada anak juga tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 5-15 menit tergantung pada usia anak. Semakin tinggi usia anak, biasanya anak akan semakin betah berlama-lama untuk membaca cerita. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat baik atau manfaat positif yang akan kita dapatkan dan juga akan didapatkan oleh anak ketika kita sebagai orang tua secara rutin membacakan cerita kepada mereka. Manfaat yang pertama adalah dapat meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak. Dengan kita membacakan cerita secara rutin pada anak, tentu ini akan sangat berdampak positif pada kualitas hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena ada quality time yang cukup saat kita membacakan cerita kepada mereka. Apalagi jika kita melakukannya secara rutin setiap malam. Nah, saat kita membacakan cerita, biasanya akan ada tanya jawab, akan ada canda tawa juga di dalamnya. Kemudian kita bisa sambil bertukar pikiran, kita bisa melakukan komunikasi-komunikasi sederhana, kita bisa menyambungkan isi cerita yang ada di buku dengan apa yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada tukar pikiran, ada kelekatan emosi di dalamnya. Jadi dengan kita membacakan cerita secara rutin, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap kelekatan kita antara orang tua dengan anak, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan kita dengan anak. Karena ada kehangatan yang kita bangun di dalamnya, ada quality time yang kita pertahankan ketika kita secara rutin membacakan cerita pada anak, dan ini akan sangat baik untuk perkembangan psikologis mereka nantinya. Manfaat yang kedua adalah dapat mengajarkan nilai kesabaran pada anak. Dengan rutin membacakan cerita, kita bisa mengajarkan nilai kesabaran pada anak. Bagaimana caranya? Nah, biasanya buku-buku cerita anak itu didesain dengan warna dan gambar-gambar yang menarik perhatian mereka. Ketika kita akan membacakan cerita pada anak, tentunya biasanya kita akan memulai dari halaman pertama terlebih dahulu. Sedangkan anak-anak rata-rata mereka nggak akan sabar atau menjadi sangat penasaran dengan halaman yang berikutnya. Atau mereka ingin membuka pada bagian-bagian tertentu yang menarik perhatian mereka saja. Nah, ketika mereka hanya tertarik pada halaman 5, mereka ingin langsung lompat dari halaman 1 ke halaman 5. Nah, di situ kita bisa mengajarkan nilai kesabaran pada anak-anak kita. Caranya adalah saat kita membacakan halaman 1 atau halaman pertama, kita bisa bilang pada anak, kita baca halaman ini dulu ya, nanti kalau mama udah selesai jelasin halaman 1, baru kita masuk ke halaman berikutnya. Nih coba nih lihat nih, wah ini ada apa ya, coba nih lihat. Bebeknya lagi ngapain ya? Oh mereka berenang, ada ibunya, ada anaknya. Nah ini anaknya kenapa ya? Coba yuk kalau kita udah selesai dari sini, coba kita lihat selanjutnya. Wah dia ada apa? Kenapa dia pergi sendirian? Dia mau kemana ya? Nah sabar ya, nanti kita buka halaman selanjutnya. Kita coba lihat dulu cerita yang di sini. Cerita yang di sini ada apa? Nah nanti kalau udah selesai baru kita lihat lagi di halaman selanjutnya. Sabar ya. Nah
kata-kata sabar ya ini kalau kita ucapkan secara rutin kepada anak, maka lama-kelamaan akan tertanam bahwa dia harus menjadi pribadi yang sabar, harus menunggu terlebih dahulu. Nah, tidak perlu terburu-buru. Nah, nilai-nilai kesabaran ini jika terus-menerus kita ucapkan, terus-menerus kita ajarkan kepada anak, tentu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk tahap kehidupan mereka selanjutnya. Manfaat yang ketiga adalah dapat menambah kosakata dan membantu perkembangan bicara anak. Semakin sering kita membacakan cerita pada anak, tentu akan semakin banyak kosakata yang didengarnya dan semakin banyak kosakata yang akan disimpan oleh anak. Sebuah penelitian mengatakan anak yang secara rutin dibacakan cerita, mereka mengalami peningkatan kosakata sebanyak 40% dibandingkan dengan anak yang jarang atau tidak pernah dibacakan cerita. Mereka hanya mengalami peningkatan kosakata sebesar 16%. Peningkatan jumlah kosakata yang dimiliki anak tentu saja nantinya akan memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan bicaranya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, biasanya akan semakin cepat dan semakin mudah baginya untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat atau sangat mendukung terhadap perkembangan bicara anak di tahap yang selanjutnya. Manfaat yang keempat adalah kita bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada anak. Biasanya pada cerita-cerita anak atau dongeng-dongeng anak akan selalu ada makna-makna tersirat mengenai nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan biasanya anak-anak itu akan lebih menerima ketika nilai kehidupan yang kita ajarkan itu dikemas dari sebuah cerita atau dari sebuah buku yang menyenangkan bagi mereka. Nah, seperti pada cerita ini, kita bisa ajarkan kepada anak. Nih, lihat nih. Oh, ini ada seekor induk bebek. Dia mengajak dua anaknya untuk pergi berenang. Tapi salah satu anaknya menjauh dari ibunya. Kenapa ya? Kok dia menjauh dari ibunya ya? Coba kita lihat ya. Nah, oh ternyata dia pergi dari ibunya karena dia melihat ada sebuah bunga yang menarik perhatiannya. Jadi dia pergi untuk melihat bunga tersebut. Nah, lalu setelah dia melihat bunga, dia terus berenang menjauh dari ibunya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Wah, ternyata arus sungainya semakin deras. Lalu dia terbawa arus sungai dan dia ketakutan sekali. Untung ada teman-temannya yang melihat nih, dan dia dibantu oleh temannya untuk bisa ketemu lagi dengan ibunya. Nah, kemudian dia bertemu dengan ibunya dan dia senang, dia bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Nah, nilai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, jadi adik atau kakak kalau diajak mama pergi di tempat umum atau diajak papa pergi di tempat umum, adik nggak boleh jauh-jauh ya, harus selalu deket-deket sama mama. Karena kalau jauh-jauh dari mama, jauh-jauh dari papa, bisa ada bahaya atau bisa ada orang jahat yang mau mencelakai adik. Jadi kalau pergi kemana-mana harus selalu deket-deket sama papa mama, nggak boleh pergi sendiri ya. Kalau mau pergi harus bilang dulu sama mama. Nah, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ajarkan pada anak dari cerita sederhana seperti itu. Dan biasanya anak akan lebih nyantol apa yang kita ajarkan ketika dikemas melalui sebuah cerita, melalui sebuah dongeng yang itu menyenangkan bagi mereka. Manfaat yang kelima adalah dapat merangsang kemampuan imajinasi anak. Nah, saat kita membacakan cerita, tidak hanya kemampuan memori atau kemampuan daya ingatnya yang berkembang, tapi juga dapat merangsang kemampuan imajinasi anak. Karena anak-anak akan memvisualisasikan setiap kata yang mereka dengar dan setiap gambar-gambar yang mereka lihat di dalam pikiran mereka. Semakin sering mereka melakukan visualisasi terhadap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat melalui buku yang sedang dibacakan,
tentu ini akan sangat bermanfaat untuk kemampuan imajinasi mereka. Semakin baik kemampuan imajinasi anak, biasanya akan membentuk anak menjadi anak yang kreatif, dan nantinya mereka akan mudah untuk mengeluarkan atau menciptakan ide-ide baru dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja kemampuan imajinasi menjadi kreatif dan mampu menciptakan ide-ide baru, ini akan sangat bermanfaat nantinya di kehidupan mereka selanjutnya. Manfaat yang terakhir adalah dapat meningkatkan minat baca pada anak. Dengan kita rutin membacakan cerita pada anak-anak kita, dengan kita rutin memberikan buku-buku yang menyenangkan, yang menarik perhatian mereka, maka akan timbul minat baca, akan timbul kecintaan mereka terhadap buku dan terhadap aktivitas membaca. Dengan demikian, mereka akan lebih memilih membaca buku dibandingkan harus bermain gadget atau bermain game. Dan tidak menutup kemungkinan dengan kreativitas mereka yang berkembang, dengan imajinasi mereka yang berkembang melalui membaca buku, mereka dapat menciptakan ide-ide baru atau mereka dapat menciptakan permainan-permainan baru berdasarkan imajinasi yang mereka miliki, berdasarkan kreativitas yang mereka miliki dari hasil membaca buku, dari hasil apa yang mereka lihat dari buku-buku yang mereka baca. Jadi, sangat banyak manfaat positif yang bisa didapatkan oleh anak dengan kita rutin membacakan buku pada anak-anak kita. So, parents, jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu agar kita dapat membacakan cerita kepada anak-anak kita sebelum mereka tidur. Tidak harus lama, cukup 5-15 menit, tapi kita lakukan secara rutin, maka kita akan melihat dampak baik atau dampak positif yang akan dirasakan. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk parents semua, dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya.